berhasil meraih posisi 2 dan posisi ketiga. Udah kayak patut jarjit aja ya kan. 2, 3, Lando Oscar, cakep. Oke kawan-kawan, kita punya duta tembok baru coy, rayakanlah ini. Selamat datang bagi member baru nembok kita, Carlos Sainz. Oke lah, balik lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan konten Evannya. Halo, selamat datang di Gus Bagus Evan. Gimana nih kabarnya kalian? Terutama bagi Tifosi lah ya, udah makan kalian? Makanlah sedikit, nanti sakit. Karena kalian harus tetap hidup untuk melihat safety car yang akhirnya keluar. Nungguin safety car ini udah kayak nungguin Mercedes menang ya kan? Lama kali lah. Emang lah, sebenarnya tim-tim itu punya masalahnya masing-masing. Mercedes nunggu menang, Ferrari nunggu safety car, Red Bull nunggu lawan yang sepadan. Infokan lawan sepadan bagi King Verstappen coy. Oke lah, jadi kali ini kita akan merosting bukan review balapan final yang terjadi kemarin. Dimana balapan ini adalah momen dimana kita terakhir kali Wilhelmusan di tahun ini. Tidak terasa budaya mingguan kita sudah berakhir dan hanya tinggal kenangannya saja. Dan balapan final ini juga menjadi ajang perebutan posisi kedua klasemen konstruktor antara Mercedes dan Ferrari, yang jaraknya hanya terpaut 4 poin saja. Balapan yang agak membosankan sih, karena menurutku curang kali lah Mercedes ini. Ah, kok bisa bang? Ya iyalah, mana adil persaingan 2 lawan 1. Berat kali lah punggung Leclerc ini ya kan. Dia asik duel di papan atas, yang satunya malah asik duel di posisi 18. Eits, ini dibahas nanti ya. Baru intro ini. Saranku, sebelum masuk ke intinya, aku mau ngingetin buat fans Carlos Sainz harus siap mental ya, karena akan ada banyak ejekan untuk idola Anda. Tapi disclaimer dulu, di sini adalah semua candaan, jangan dibawa serius-serius. Tapi sebelum lanjut, ada info penting, yaitu info giveaway. Siapa yang mau jaket Michael Schumacher, sepatu yang kece, dan tote bag yang keren ini? Jadi, aku dan Lecuration sedang merayakan masing-masing 10.000 dan 1.000 followers. Nah, oleh karena itu, kami mengadakan giveaway ini. Caranya gampang, tinggal post video ini dan ikuti deh. Gampang kan? Gas, tunggu apa lagi? Oke lah, kita masuk ke sesi free practice yang pertama. Di sesi free practice yang pertama ini, banyak pembalap muda dan pembalap cadangan yang tampil. Hashtag Wayahe second choice tampil coy. Nah, si pembalap pengganti ya kan, cuma jadi second choice. Siapa kalian yang di sini jadi second choice? Saya pemeran utamanya absen. Saya bang. Sudahlah badut. Berhentilah kalian membadut. Cukup Ferrari saja yang membadut. Kalian jangan. Oke lah, back to the topic. Pembalap baru yang tampil yaitu Jack Dennis, Ishak Hadjar, Robert Schwartzman, Frederick Vesti, Jack Doohan, Pato O'Ward, Theo Pourchaire, Felipe Drugovich, Oliver Bearman, dan Zach O'Sullivan. Sulit-sulit kali lah nama-nama pembalap zaman sekarang ini. Alonso gak ikutan bang? Oh itu, enggak. Dia walaupun statusnya adalah rookie abadi, namun di free practice pertama ini, dia masuk ke tim yang 1 jam gak ngapa-ngapain bersama Sergio Perez, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, dan raja hari Jumat kita yaitu Charles Leclerc. Yang hasilnya ya udah ketebak lah ya, di mana Ferrari saat sang raja di hari Jumatnya nggak ikutan. Tengoklah posisi 7 dan posisi 8. Kalau si Robert gak apa-apa lah ya, dia posisi 8. Lah ini si Carlos Sainz ini malah dikalahin Bottas pakai gerobak Italia dan si pemula Felipe Drugovich. Apa masih ngefek apa ya kejadian di Vegas kemarin yang membuat mesinnya rada songklak ini? Tapi ini gak cuma di free practice pertama cuy, tapi di sesi-sesi berikutnya juga bapuk kali si Sainz ini. Bahkan di sesi free practice pertama ini adalah terakhir kalinya kita melihat Carlos Sainz di top 10. Karena di sesi berikutnya dan balapan malah ini dibahas nanti ya. Dah lah, kalau gini mah nunggu Charles Leclerc balik aja ya kan. Budayakan nonton Ferrari di hari Jumat sampai Leclerc kembali deh. Dan terbukti lah di free practice kedua. BTW ini hasil lengkap dari free practice pertamanya. Bahas gak nih si Russell P1? Bahas lah bang. Oke lah, di free practice pertama ini Russell berhasil menjadi raja sementara di hari Jumat dengan memimpin sesi di posisi pertama. Ya walaupun anak ranking 1 dan 2 gak main sih, tapi ya kasih senang dulu lah. Oh ya, Ricciardo juga berhasil meraih posisi ketiga, tapi ya udah sih, soalnya saingannya juga kroco-kroco juga. Ini contohnya. Oke lah, kita next ke free practice kedua. Di sesi free practice kedua ini, perhatian, beri hormat kepada raja hari Jumat kita, Charles Leclerc. Lihatlah, sudah ku bilang,
Kalau hari Jumat itu, tunggu Leclerc balik deh. Degdaya kali lah Raja Charles ini di hari Jumat. Gak tau kenapa ya, dari kemarin jago kali dia ini di hari Jumat. Apa karena dia ini jadi bintang utama Jumatan kita ya kan? Tolonglah kepada panitia F1, kalau bisa pindah aja lah balapannya di hari Jumat, biar kuda delman ini bisa juara lagi. Bahkan cuy, Verstappen pun tidak berkutik di hadapan baginda Charles Leclerc ini, yang harus puas di posisi ketiga. Besok-besok nih ya, kalau waktu sudah menunjukkan sesi hari Jumat, saranku kunciinlah Leclerc lagi di WC, biar gak bosan-bosan kali ya kan melihat sesi di hari Jumat. Kalimatmu jumawa kali lah bang. Dan Lando, siapa biar dia masak nih woi? Dia di posisi kedua dan Carlos Sainz. Aku mau nanya deh kepada fans Carlos Sainz, apakah kamu senang? Apakah kamu senang? Jika senang, ayo tersenyum. Ini senyum. Kita senyum kalau kita senang. Entah kenapa lah orang ini, kayaknya mobil Ferrari ini fetishnya tembok lah ya. Hobi kali nyium tembok. Tapi ya, kuda delman ini kulihat-lihat malah sial streak pula dia. Beda sama Verstappen yang win streak, ini malah sial streak. Lihatlah, dari GP Qatar, Carlos Sainz DNS, GP Amerika didiskualifikasi, GP Meksiko Leclerc kontak sama Perez ya walaupun good ending sih. Terus GP Brasil DNS nyium tembok. Lalu di GP Vegas nyusruk got dan kena penalti. Lalu di GP Abu Dhabi ini malah nyium tembok lagi. Kayaknya sialnya Ferrari ini diambil semua lah musim ini, biar musim depan udah habis stok sialnya. Siapa tahu menang terus ya kan? Ya, semoga lah ya. Oke lah, back to free practice yang kedua. Dengan ini, red flag digibarkan karena panitia F1 harus memperbaiki tembok yang dicipok Carlos. Tapi, ini bukan merupakan akhir dari kesialan Carlos Sainz. Kuat-kuatin aja ya kalian para tifosi, karena ini merupakan kesialan dan kebabukan Sainz sejauh ini di GP Abu Dhabi. Karena di sesi berikutnya akan lebih parah lagi. Dan baru beberapa menit green flag digibarkan, red flag pun dikibarkan lagi. Jangan ngerepoti Marsha. Salah. Marshall Abu Dhabi lagi. Dimana Nico Hülkenberg malah mengsainskan diri dia dengan spin dan nyium tembok. Bang, kau nih kalau mau niru pembalap Ferrari, niru yang nomor 16 aja lah. Walaupun gak menang-menang, setidaknya yang nomor 16 ini bersaing di top tier. Sedangkan yang nomor 55 ini bersaing nyium tembok barrier. Dan inilah hasil lengkap free practice keduanya, yang seperti biasa baca sendiri ya. Oke lah, kita masuk ke sesi free practice yang ketiga, yang dimana Ferrari aneh kali lah, masa iya ada tim yang jago nyari Jumat aja? Aku pun tak tahulah, lepas hari Jumat jadi macam nih. Lihatlah, Charles Leclerc di posisi kelima. Tapi ya, ini merupakan hasil yang bagus sih. Soalnya, dia berhasil mengasapi Max Verstappen coy di posisi keenam. Dan Carlos Sainz di posisi gak kuat aku nyebutinnya, lihat sendiri ya. Alau apakah ini? Menitis air mata kebenaran. Dimana Carlos Sainz ini di posisi pertama. Posisi pertama dari belakang tapinya. Hancur masa depan, hancur. Siapa nombor satu, cikgu? Yang nomor satu adalah Gopal. Saya? Saya nombor satu? Ya, anak muda. Nomor satu dari belakang. Posisi pertama sih ya posisi pertama, tapi ya jangan dari belakang juga. Malah jadi juru kunci kau nih bang. Cosplay MU pula dia. Kenapa lah kau nih? Kayaknya emang ada problem lah di mobilnya, atau malah skill issue? Coba tulis analisis kalian di komen ya. Lalu pesaing Ferrari yaitu si gerobak Jerman malah gacor pula mereka. Gacor pala kau lah Gus. Satu doang yang gacor, si Rusli doang. Si Rusli ini berhasil meraih posisi pertama di free practice ketiga ini, dan rekan setimnya yaitu Lewis Hamilton di posisi ke-12. Kayaknya udah capek kali bang Hamilton ini. Udahlah, gak usah latihan-latihan gini, langsung aja lah ke Indy Race-nya, biar kelar penderitaanku ini. Tunggu di race deh, budayakan nonton Lewis Hamilton sampai race deh. Dan ya bener aja lah, di race dia lumayan bantu Russell. Lalu ada momen gacor dari duo McLaren, di mana Lando dan Oscar masing-masing berhasil meraih posisi 2 dan posisi ketiga. Udah kayak patut jarjit aja ya kan. 2, 3, Lando, Oscar, cakep. Emang ada tim yang strateginya nungguin safety car?
Cuaks. Lalu Sergio Perez di posisi ke-11. Tapi ya dia sekarang udah nothing tulus lah ya, karena posisi 2 klasemen dan kursinya untuk musim depan sudah aman. Dan yang paling penting beliau sudah berhasil menjinakkan kritikan Mbah Helmut Marko. Dan Verstappen di posisi ke-6 yang mengeluh mobilnya bottoming atau gasruk dan ban belakangnya sliding. Dikira Sergio Ramos kali sliding. Ah, yang bener kamu Max Emilian Verstappen. Pas denger kau mengeluh ini, udah kayak lihat orang nyari suara lah. Yaitu penuh kebohongan dan tipu daya muslihat. Soalnya kau nih sering pura-pura mengeluh padahal aslinya sepuh. Dan ya bener aja lah, di sesi kualifikasi ya bisa ketebak lah ya. Dan inilah hasil lengkap free practice ketiganya. Oke lah, kita lanjut ke sesi kualifikasi yang hasilnya abang company kita berhasil meraih pole position walaupun sebelumnya sempat mengeluh. Sudah ku bilang jangan percaya kalau Verstappen ngeluh, kecuali di GB Singapura ya weh. Beneran mengeluh dia itu. Tapi enaknya kita bahas sesi kualifikasi ini dari Q1 ya, yang dimana hasilnya Easy top 3. If I'm not 16th! Carlos Sainz gagal lolos dari Q1 coy. Tolonglah panitia F1, tolong ditiadakan jadwal duel melawan Mercedes. Bisa-bisanya beliau ini gagal lolos. Makanlah sedikit los, nanti sakit. Dengan hasil ini, membuat fans Mercedes mulai jumawa dan bersiap mengejek kuda delman Italia. Apa yang kira-kira akan terjadi ya? Sedikit bingung. Lu mau beranak gua hancurin dunia anjing? Hah? Padahal ya di Q2, Bang Hamilton ya sama aja lah. Dimana dia gagal lolos lagi dari Q2 untuk kedua kalinya secara beruntun. Padahal udah siap ngejek tifosi, ternyata komedi juga sister yang satu ini. Kira-kira beginilah ekspresi Russell dan Leclerc melihat hasil rekan sedimnya. Tapi ada satu orang sepupu bodoh. Sepupu bodoh. Bodoh Anda sepupuku. Bodoh. Bodoh. Biar batal puasa, biar Anda bodoh. Hina aja terus. Malah adu kelucuan ya kan nih mereka berdua. Nah biasanya si Perez ikut nih sebagai trio aib masing-masing tim. Lalu kita masuk ke sesi Q3. Ya sebenarnya ya biasa-biasa aja sih. Tapi ada momen di mana Lando Norris hampir meraih pole position kalau dia nggak kepleset di sektor terakhir yang membuatnya harus puas di posisi kelima. Dan pole pun diambil oleh Max Verstappen. Apakah ini tandanya Leclerc akan menang? Kan biasanya Leclerc yang pole, Max yang menang. Nah apakah ini akan gantian? Oh jelas. Enggak lah, mana bisa gitu woi. Gak ada lah ganti-gantian ini. Kamu harus berjuang. Hidup ini memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Jirlah, malah jadi Patrick kau nih bang. Lalu hasilnya ya baca sendirilah ya. Jangan cari yang gak ada. Oke lah, kita masuk ke race utama ya. Di start sebenarnya sempat ada duel antara Verstappen dan Leclerc, di mana Leclerc beberapa kali berhasil memberikan serangan ke Verstappen, tapi ya cuma 1 lap doang sih. Selanjutnya ya tetap ngacer juga ini abang company, dan makin jauh dan udah ketebak lah endingnya. Lalu ada juga duel antara Russell dan Piastri pun menunjukkan skill defendingnya dengan cukup baik, better dan Maguire lah ya. Tapi dia membuat kesalahan dengan sedikit locks up yang membuat Russell berhasil menyalipnya di tikungan berikutnya. Ya nggak apa-apa lah ya, kesalahan pemula, tapi patut diapresiasi lah warga KTP Australia ini. Lalu Sergio Perez yang perlahan-lahan naik ke atas dengan mengovertake banyak pembalap. Nah gini dong Pak Ceko, mengkacor. Tapi ya kalau kau nih gak ngelawak, sepi juga video gue ini. Tapi gak apa-apa Pak Ceko, sudah ada yang menggantikanmu. Ya siapa lagi ya kan kalau bukan kuda Itali bergenre komedi ini. Lihatlah, di saat Perez perlahan-lahan naik, si Carlos Sainz ini juga perlahan-lahan memang perlahan tapinya. Nampak kali lah kewalahan beliau ini. Lalu di saat Ferrari kewalahan, malah hoki pula Mercedes ini dengan blundernya Lando Norris, dimana saat pit stop malah mengferrarikan diri pula krupitnya ini. Lama kali lah ganti bannya. Dengan ini Russell dengan mudah mengovertake Norris di pit lane dan lagi-lagi dapat giveaway posisi. Mana posisi podium lagi dia dapatnya? Dan di saat Russell hoki, rekan setimnya malah nyium bokong Alpine pula dia, yang membuat front wingnya rusak dikit. Lalu race-nya kembali berjalan normal, ada beberapa duel terjadi. Nah pas lihat grafik, langsung teriak aku kemarin di Nobel Jogja, refleks ngecek kawanku yang
yang fans Mercedes. Tapi endingnya ya takdir berkata lain. Sebaiknya jangan terlalu gegabah lain kali. Lalu ada battle antara Perez dan Norris yang menimbulkan kontak di mana Perez menyenggol Norris dan Norris pun melebar. Dan Perez pun dipenalti 5 detik. Lalu ada juga battle antara dua gerobak yaitu Hamilton dan Sainz yang menjadi ajang pembuktian siapakah gerobak sesungguhnya. Dan ya ternyata Ferrari lah gerobak sesungguhnya. Dan ada momen gacor di mana Yuki Tsunoda leading coy. Kalau beneran dia menang nih ya, udah lengkap lah penjajahan Indonesia ini. Di spam Wilhelmus dan diakhiri oleh Kimi Gayo. Kimi Gayo itu lagu kebangsaan Jepang ya. Kalau beneran sih, kocak sih ini. Dan dengan leadingnya Yuki Tsunoda ini menjadikan ia pembalap Jepang kedua yang berhasil memimpin balapan F1. Lalu balapan pun berjalan normal sampai menjelang akhir. Dan kalau kalian lihat nih ya, di papan leaderboard ada momen di mana Leclerc tiba-tiba turun di posisi ketiga. Itu bukan karena dia kenapa-napa ya, tapi ada maksud coy. Jadi gini, biar aku jelaskan. Jadi Leclerc sengaja memberikan posisi keduanya ke Perez dengan harapan gap antara Perez dan Russell lebih dari 5 detik. Karena tadi Perez di penalti. Dan jika berhasil, maka poin Mercedes dan Ferrari akan sama di 406 poin. Dan Ferrari akan memenangkan posisi kedua konstruktor karena unggul jumlah kemenangan. Namun, si Kavi kampret ini telat ngasih tahu Leclerc. Coba aja lah dari tadi, mungkin bisa lebih maksimal ini strategi dari Leclerc. Dan pada akhirnya, gap Perez ke Russell gak lebih dari 5 detik. Maka Perez tetap finish di belakang Russell dan strategi brilian ini pun gagal. Tapi aku salut lah dengan Leclerc ini. Madiri kali orangnya udah 11-12 lah kayak Sainz yang merangkap jadi strategis. Sebenarnya ngapain aja sih strategis Ferrari ini? Kayak gak pernah bener perasaan, malah pembalapnya yang disuruh mikir strategi. Lalu ada momen komedi di mana Ferrari si kuda Italia bergenre komedi ini menyuruh Sainz untuk stay out lebih lama dengan ban hardnya dan berharap akan kedatangan safety car. Gak bisa berkata-kata sih aku. Kok ada gitu tim yang strateginya nungguin safety car? Kalau ada Latifi ya bolehlah berharap. Tapi ini, sudahlah, tungguin aja lah safety car. Dan safety car ini juga agak gimana juga lah. Kenapa bang? Pas di Abu Dhabi kemarin dibutuhin nggak keluar. Tapi pas di Las Vegas saat strategi bagus dan berpeluang menang, malah keluar pula dia dan merusak strategi yang udah bener-bener. Emang sial kali lah kuda komedi Italia ini. Dan banyak yang nanya, kenapa Carlos Sainz tiba-tiba pit lagi di akhir balapan? Itu karena regulasi ya weh. Karena setiap pembalap harus memakai 2 kompon ban berbeda di setiap balapan. Jadi kan si Carlos ini start pakai ban hard. Lalu pit stop pertama juga pakai hard lagi. Jadi masih di kompon yang sama. Dan ini tidak diperbolehkan dalam regulasi. Jadi mau tidak mau Carlos Sainz harus pit lagi pakai ban yang berbeda. Nah gitulah intinya. Dan respon finish yang pemenangnya tetap orang yang sama. Dengan kemenangan ke-19 ini. Bener kan 19? Sampai lupa aku ngitungnya. Saking banyaknya. Max Verstappen memecahkan bukan beberapa rekor lagi lah. Tapi banyak rekor, yaitu kemenangan terbanyak dalam satu musim, persentase kemenangan terbesar, paling banyak lap lead atau lap memimpin balapan sebanyak 1003 lap, dan poin terbanyak dalam satu musim dengan 575 poin. Dan podium terbanyak juga yaitu 21. Tapi rekor lebih lengkapnya akan kubahas di video selanjutnya ya. Dan Mercedes pun berhasil merebut posisi kedua klasemen dari Ferrari yang melawakkan diri. Ini menunjukkan konsistensi lebih baik daripada menang sekali. Sebenarnya ini mencontohkan kita sebuah pelajaran hidup bahwa dalam mencapai suatu tujuan atau hasil, yang terpenting itu adalah konsistensi dalam sebuah prosesnya. Bukan karena satu momen yang hebat lalu kita terus beracuan pada momen tersebut dan melupakan konsistensi. Lalu McLaren berhasil merebut posisi keempat klasemen dari Aston Martin. Emang gacor kali lah McLaren ini, apalagi setelah summer break. Padahal ya di awal season lumayan bapuk juga mereka. Dan Oscar Piastri patut menyandang gelar Rookie of the Year. Ya memang sih, pantas beliau ini dengan penampilan apik di musim perdananya. Lalu sisanya akan kita bahas di video selanjutnya lah ya. Akan crossing satu persatu tim-tim F1 ini dan pembalap-pembalapnya. Kalau semua di sini panjang kali nanti. Dan inilah klasemen final Formula One musim 2023. Makin kedinginan lah ya Red Bull dan Verstappen ini. Sisanya ya baca sendiri lah ya. Oke lah, mungkin ini aja roastingan kali ini. Udah ya weh, mau ke gua Ferrari dulu aku. Ada yang mau ikut aku? See you dan jangan lupa share ke mama teman kalian.